Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu teman-teman. Hari ini kita akan mengenal tentang Microsoft Educator Center atau Microsoft Educator Learning begitu nj. Kita masuk menggunakan akun guru TK. Kemudian saya mohon maaf akun ini. Jadi nanti kita masuknya ke Microsoft Educator Center atau MIC. Di sini ya teman-teman ya. Microsoft Educator Center. Kita klik saja, kemudian muncul tampilannya seperti ini. Bahasa Inggris ya teman-teman ya. Saya sudah sampaikan kemarin untuk merubah bahasa Indonesia bagaimana caranya. Nah, ini nanti akan sangat membantu teman-teman di dalam proses mengerjakan MIC atau Microsoft Educator Center. Kita harus sign in dulu teman-teman. Baik, kita gunakan saya selaku guru yang belum pernah mengikuti MIC. Tuh, kalau sudah, nah di sini muncul Mutmainah Guru TK @guruinovatif.com. Berarti ini saya masuk ke MIC sudah menggunakan akun saya. Langkah selanjutnya, nah di sini ada training, kursus, learning pad, kemudian webinar and online event, kemudian lesson plan, kemudian program. Ada Microsoft Innovative Educator Program dan lain sebagainya. Nanti teman-teman boleh explore sendiri begitu nggih. Kemudian yang ini. Nah, yang akan kita coba adalah menggunakan ke training kemudian learning page. Nah, kita tahu dulu bahwa ada beberapa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh MIC atau Microsoft Educator Center. Nah, ini supaya memudahkan maka saya akan translate ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, ternyata kita jauh lebih memahaminya kalau kita menggunakan ini. Nah, teman-teman, karena tadi saya perkenalan awalnya masih menggunakan bahasa Inggris dan kita sedikit banyak juga harus tahu fitur-fiturnya tentang MIC begitu ya. Maka nanti kita ke pelatihan, kemudian jalur pembelajaran. Oke. Nanti ini ada learning pad-nya ada macam-macam ya, teman-teman ya. Sama ini kembali ke bahasa Inggris, jadi kita ke bahasa Indonesia kan dulu. Tidak tersimpan otomatis ya, karena memang bawaan aslinya dari Prambansana atau dari programnya adalah di bahasa Inggris begitu ya. Nanti paling tidak teman-teman mengambil kursus menggunakan sudah berbahasa Indonesia. Nah, salah satu dari kursus yang diselenggarakan oleh MIC. Nah, baik, untuk bisa masuk ke salah satu kursusnya, ini bahasa Inggris lagi ya, jadi harus telaten ya teman-teman ya, karena laptop saya memang harus bolak-balik seperti ini ya, kita harus sabar saja nih. Kita maka bisa ketikkan pelatihan, kemudian pilih jalur pembelajaran. Ya, jadi ini ada learning path-nya, jadi silakan nanti pilih salah satu. Kita tunggu sampai, nah ini
sama di Start Learning Pad, atau kita bahasa Indonesia kan kembali di mulai jalur pembelajaran, mulai kursus untuk pemula. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti ini sampai kepada program ini ikhtisar tim Microsoft atau pengantar begitu nggih, dibaca, diikuti. Nah, di sini ada namanya modul 1 dari 9. Berarti nanti ada 9 hal yang akan kita pelajari di sini begitu nggih. Jangan khawatir tidak ada yang sulit, nanti boleh dilihat videonya. Kalau misalnya tidak paham karena bahasanya, teman-teman juga bisa mencari tahu tentang ini, tentang menggunakan apa namanya terjemahnya begitu nggih. Saya agak cepat karena nanti mungkin teman-teman bisa mempelajarinya satu persatu begitu, karena saya sudah melakukannya ini berulang kali, walaupun mungkin belum di luar kepala. Kalau di luar kepala mungkin sudah kabur ikut angin gitu nih teman-teman. Nah, ini nanti kita ke berikutnya, berarti ketika dia 2 dari 9 kita sedang membuka pembelajaran kedua dari 9. Bisa kita kembali, bisa juga ke langkah berikutnya. Nah, ini sama seperti tadi ketika kita mempelajari Teams, maka apa saja yang perlu kita pelajari? Silakan baca sebagai sebuah tambahan pengetahuan atau andragogi gitu nggih. Jadi pembelajaran orang dewasa menggunakan ini. Nah, ini disediakan oleh Microsoft Educator Center sampai kepada nanti di butir atau di halaman 9. Nah, sudah selesai, maka nanti kita akan ke ulangan. Sulit nggak Bu In? Menurut saya sih ya namanya proses belajar itu tetap harus ya tadi membaca kemudian memahami begitu. Namun nanti saya bagikan trik. Kalau misalnya teman-teman ini untuk syarat lulus dari 10 pertanyaan harus 80%, berarti paling tidak benar 8. Terus kalau salah bagaimana gitu nggih. Ini saya contohkan saja. Pertanyaan pertama, rapat video dengan siswa dapat digunakan dalam skenario seluruh kelas, benar apa salah? Nah, saya klik misalnya gitu nggih. Kemudian kirim jawaban. Nah, ini kalau jawaban kita benar, maka dia tercentang hijau seperti ini, kemudian centang. Kita next berikutnya. Nah, teman-teman nanti bisa niteni istilahnya atau mencatat gitu ya. Boleh juga menggunakan catatan manual karena kita nanti diberikan kesempatan untuk mengulang, memperbaiki nilai atau remedi begitu. Nah, nanti pada platform apakah Anda dapat menggunakan rapat video? Yuk, apa tadi? Apakah aplikasi desktop team, aplikasi seluler team, dan ini. Saya misalnya jawab ini gitu ya. Maka submit answer. Ternyata jawaban saya sudah benar. Next gitu ya. Anda melakukan Microsoft ini. Saya agak cepat ya teman-teman. Jadi nanti misalnya jawaban saya salah begitu. Maka munculnya seperti ini. Jawaban salah. Oh, diberi jawaban yang benarnya ini. Nah, ini nanti dicatat untuk perbaikan pada remedi berikutnya. Langsung saja. Misalnya seperti itu, salah lagi. Apa namanya juga belajar nih. Ini karena saya mencontohkan agak cepat sehingga nah, ternyata benar. Untuk tugas. Oh, salah. Ternyata saluran. Oh, salah lagi. Oh, sudah benar. Nah, ini ternyata saya hanya punya jawaban 50% atau 5 yang benar, padahal saya harus lulus ini. Nah, teman-teman diberi kesempatan untuk ikuti kembali kuis, tapi tadi catatannya adalah sudah mencatat jawaban yang benar agar kita bisa lulus, dan ini belum langsung terekam. Karena satu kali kita ikut ujian atau tes ini kita diberikan kesempatan untuk mengulang satu kali. Ingat ya, jawaban yang benar dicatat.
Begitu nggih. Mungkin hanya itu dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau sudah benar berarti sampai kepada jawabannya sudah dinyatakan lulus. Nah, ini saya sudah melakukan pengulangan di ujian karena tadi saya baru punya nilai 50 ya teman-teman ya. Nah, ternyata selamat Anda mencetak 100%. Nah, begitu nggih, bukan sesuatu yang sulit, sebetulnya hanya kita diberikan kesempatan untuk kembali membaca kembali atau mengingat-ingat apa yang ini. Jadi kalau sudah maka kita klik ke kursus berikutnya. Nah, sebelum memulai kepada kursus maka teman-teman bisa nanti kalau sudah mengikuti 1 dari 6 kursus ini nanti juga di sisi akhirnya akan mendapatkan sertifikat yang bisa kita unduh di sistem ini begitu. Kita langsung mulai berikutnya. Apakah harus selesai semua Bu Iin? Nah, nanti teman-teman bisa dibuat istilahnya dipelajari begitu, kemudian nah, pada saat kita sudah mengikuti 6 kursus tadi yang 1 sampai 6 sampai selesai ya teman-teman dengan nilai syarat 80 tadi, maka di sini untuk jalur pemula, saya selaku pemula saya sudah memperoleh predikat lengkap. Nah, nanti juga kita bisa mengulang kembali kalau ingin mengulang. Nah, terus teman-teman nanti di sini juga sudah mendapatkan lencana. Nah, ini mohon maaf tadi saya akses agak cepat, jadi waktu yang saya perlukan hanya ini nih 1 jam untuk mengakses 6 kursus begitu. Nah, ini adalah cara untuk memperoleh sertifikat atau mendownload transkrip nilai yang sudah pernah kita lakukan. Nah, ini saya ambil dari akun saya yang sudah komplit ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah melakukan redeem code, kemudian sudah mengikuti kursus paling tidak 6 tambah tingkat pemula sama tingkat menengah dan tingkat akhir, nanti akan diperoleh seperti ini. Klik kanan, kemudian nanti my profile. Nah, ini adalah kursus-kursus yang pernah saya selesaikan di kursus saya sebelumnya, sebelum saya kursus atau menjadi fasilitator dari teman-teman semuanya. Di sini kita juga bisa view transkripnya, jadi melihat transkrip nilainya begitu. Nah, ini juga bisa kita download, nanti ini kita kirimkan di penugasan untuk membuat MIC. Diganti namanya juga nggak apa-apa, transkrip Mutmainah. Oke, kita cari tadi dokumen kita untuk yang tugas PKDA gitu. Kemudian yang berikutnya bisa juga menggunakan ini export my data. Cuman kalau di export my data ini nanti keluarnya adalah data apa nih namanya? Zip. Nanti ada beberapa teman-teman mungkin yang belum cukup familiar menggunakan zip data begitu. Nah, ini juga bisa juga nanti salah satunya dilakukan screenshot ya. Teman-teman yang dari PNS mungkin ini juga bisa dilakukan print out karena ini sertifikat juga begitu sebagai salah satu ini. Jadi boleh di screenshot, print screen, kemudian ditata di Word-nya, kemudian di ini. Tapi sebetulnya menggunakan tadi yang transkrip nilai saya juga sudah cukup ini ya. Hanya kalau di sini nggak ada ininya, nilainya begitu nih teman-teman ya. Kalau yang sini tadi kan memang sudah dinyatakan lulus begitu. Nanti 2 ya teman-teman ya. Ini perwakilan untuk screenshotnya 1 atau 2, kemudian ditata di Word-nya, dan transkripnya mohon diuploadkan di penugasan MIC-nya. Jadi yang di kelas saya penugasannya hanya itu, tapi kan untuk bisa mendapatkan ini teman-teman harus mengakses MIC atau Microsoft Educator Center.
Semangat selalu teman-teman. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.